Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rencana pertemuan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT se-ASEAN, bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week di Jakarta dipastikan batal. Aksi mereka mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya menilai, kalau informasi itu disebarkan lewat akun yang saat ini telah ditutup, pihaknya juga telah memastikan tidak ada kegiatan tersebut digelar di Jakarta. Sebelumnya, panitia pertemuan LGBT se-ASEAN memutuskan untuk merelokasi acara tersebut setelah menerima beberapa ancaman keamanan dari berbagai pihak. Pertemuan bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week ini nantinya akan digelar di luar Indonesia. Mereka juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan dialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk kalangan yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan berbagai karakteristik seks. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, meminta agar pemerintah tidak memberikan izin terhadap agenda pertemuan para aktivis LGBT tersebut. MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut, kata Anwar Abbas dalam keterangannya, pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Meski belum jelas kapan pertemuannya, Anwar mengingatkan agar pemerintah jangan sampai memperbolehkan acara tersebut. Sebab hal itu sama saja telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebagaimana pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka LGBT diklaimnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang ada di Indonesia. Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT, tegas Anwar Abbas. Sahabat beriman, pernyataan Wakil Ketua MUI sependapat dengan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini. Karena LGBT itu kan melanggar banyak hal. Pertama melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Pancasila. Lihat, Pancasila banyak yang dilanggar oleh dia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengamalkan isi keberagamaan. Ini konsep beragama. Diatur di pasal 29. Bahkan dasar negara itu negaranya konsep beragama. Lihat pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menjalankan dasar negara ini? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita mengamalkan nilai ibadah kita di Quran, nilai mengamalkan ibadah kita di Sunnah itu mengamalkan undang-undang, dijamin undang-undang. Sekarang tunjukkan pada saya di kitab mana di kepercayaan agama di Indonesia yang menunjukkan kebolehan LGBT. Di Kristen dilarang, di Hindu dilarang, di Buddha dilarang, di Islam apalagi. Jadi kalau ada LGBT dia sebetulnya sedang melanggar ketentuan dari undang-undangnya dan melanggar keagamaan, itu gak boleh. Apalagi kalau ada mengatakan justru di Quran ada surat ke-24 ayat 30, gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Yang pertama dia melanggar undang-undang. Pancasila dia langgar, bagian yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Adab manusia itu diantaranya adalah mempraktekkan kemanusiaannya. Fitrah kemanusiaan itu berpasangan. Quran surah 49, Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap manusia kami ciptakan berpasangan. Apa pasangannya? Quran surah 49 ayat 13. Lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan laki-laki perempuan. Anda cukup menjadi manusia untuk paham pasangan laki-laki perempuan. Tanyakan pada diri Anda, Adam dipasangkan dengan siapa? Adam laki-laki perempuan. Hawa? Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Dan jadilah kita keturunannya. Jadi yang kedua, ketika ada manusia misalnya, berhubungan dengan pasangannya, ini menunjukkan dia memiliki adab yang kurang. Dan dia melanggar kemanusiaan. Sedangkan sila yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Dia melanggar nilai kemanusiaan, dia tidak punya adab. Berarti LGBT itu melanggar Pancasila, sila yang kedua. Jadi kalau ada misalnya LSM, praktisi, kemudian aktivis nasionalisme, dia tidak punya nasionalisme itu. Dia tidak paham Pancasila. Jangan berbicara saya NKRI, saya berbicara Pancasila, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara Anda sendiri bilangnya melanggar NKRI, melanggar Pancasila. Ya, saya Adi, saya Pancasila. Bukan saya Adi, saya Hidayat. Dan saya mengamalkan nilai Pancasila. Saya amalkan, sudah selesai. Persatuan Indonesia dia langgar lagi. Dengan perbuatan dia membuat bangsa terpecah. Dia bikin rame, bikin ribut, jagat media sosial di alam gaib, ya jagat dunia nyata, jadi rame orang. Dan menjadikan orang tidak bersatu, melanggar dia. Ya. Banyak lagi yang dilanggar itu. Cukup 3 sila saja untuk menjadikan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. 3 sila untuk menunjukkan perbuatan dia, asusila.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.